Pembahasan pertama yaitu perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Para jamaah rahimakumullah, pada bab yang pertama ini kita akan membahas atau beberapa ayat di dalam Al-Qur'an sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 yang pada intinya ada beberapa hukum-hukum syariat di dalam berpuasa di bulan Ramadan, di antaranya diwajibkannya. Untuk itu mari kita bahas terperinci satu persatu. Yang pertama, Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 183 dengan bunyi seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, yaitu kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang beriman yang disuruh oleh Allah ini tadi. Untuk apa? Syam, untuk berpuasa. Jadi ayat ini jelas dikatakan oleh Allah telah mewajibkan untuk berpuasa kepada orang-orang yang beriman. Jadi bagi kita yang sudah Islam dan kita mengaku beriman, maka dengan adanya ayat ini yaitu 183 dari surat Al-Baqarah ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian Allah melanjutkan kama kutiba, sebagaimana telah dikitabkan atau diwajibkan kepada siapa? Oleh Allah sebutkan 'alal ladzina min qablikum, atas kepada orang-orang yang ada sebelum kalian. Jadi Allah mengabarkan bahwasannya dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan ayat ini, umat-umat terdahulu dari rasul-rasul terdahulu juga telah melaksanakan ibadah puasa dan mereka juga diwajibkan. Di dalam sebuah riwayat dari Mu'ad dan juga Ibnu Mas'ud dari Ibnu Abbas, Qatadah dan lain-lainnya disebutkan bahwasanya dahulu puasa pada umat-umat sebelumnya itu berupa puasa 3 hari setiap bulannya. Itu dilaksanakan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian oleh Allah dinasah dan dihapus tingkat wajibnya itu dengan apa? Dengan puasa Ramadan ini. Jadi puasa Ramadan ini menjadi wajib setelah diturunkan ayat surat Al-Baqarah 183 ini. Itu pendapat dari Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan bahwasannya eh, dahulu diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad untuk berpuasa Asyura. Jadi setelah ditetapkan oleh Allah puasa Ramadan jadi wajib, maka puasa Asyura itu tidak menjadi wajib lagi. Sehingga barang siapa yang ingin berpuasa Asyura silahkan, dan barang siapa yang tidak berpuasa Asyura ya dipersilahkan. Itu beberapa riwayat yang menjelaskan puasa-puasa terdahulu. Selanjutnya, Allah mengatakan la'allakum, agar kalian apa? Tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Jadi para jamaah rahimakumullah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan melaksanakan puasa, maka mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi apabila kita mendapati satu petunjuk tatkala dipanggil kepada orang-orang yang tingkat paling bawah seperti manusia, ada beberapa tingkatan dalam penyebutannya. Ya ayuhan nas, itu kepada manusia. Kemudian tatkala manusia itu sudah masuk Islam, maka panggilannya berganti, naik satu tingkat lagi, ya ayyuhal muslimun, seperti itu. Dan juga apabila naik satu tingkat lagi, mereka yang Islam kemudian mereka mau beriman kepada Allah, maka dipanggil dengan panggilan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Itu sudah satu tingkat. Setelah Islam mereka beriman, dan tingkat lebih tinggi lagi dari orang-orang yang beriman setelah itu adalah apa? Sebagai orang yang bertakwa atau muttaqin. Maka dari itu Allah menghendaki orang-orang yang Islam dan dia beriman kemudian dia mau bertakwa, itu tujuannya tidak lain adalah untuk mereka bisa masuk ke dalam surga. Karena surga itu dikatakan oleh Allah uiddat lil muttaqin, disediakan kepada Allah oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Maka dari itu apabila seseorang ingin menjadi hamba yang bertakwa atau mendapatkan predikat takwa, salah satu jalan diantaranya adalah dengan melaksanakan apa? Siyam atau berpuasa. Jadi tatkala kita mengambil semacam rumus, apabila orang-orang yang beriman
ingin menjadi orang yang bertakwa, maka dia harus berpuasa. Di antaranya seperti itu. Jadi, orang-orang yang beriman plus amalan puasa sama dengan orang yang bertakwa. Kurang lebihnya seperti itu para jamaah rahimakumullah. Dan selanjutnya, di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183, dan sebagaimana dengan surat-surat yang lainnya, di ayat-ayat tertentu, apabila di awal ayat disebutkan dengan awalan bunyi ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai sekalian orang-orang yang beriman. Perlu kita ketahui para jamaah rahimakumullah, menurut para ulama, mereka mengatakan apabila ada ayat-ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka ketahuilah setelah kalimat ini maka akan ada perintah. Apapun itu ayatnya. Tatkala diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 183 ini perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Untuk kita berpuasa. Sama juga dengan ayat yang lainnya. Tatkala Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu daripada api neraka dan juga kepada keluarga mereka. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, ayat-ayat yang seperti ini, semisal ini, sebagaimana ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Itu juga sama, tatkala telah dipanggil kepada mereka, wahai orang-orang beriman, perintahnya apa? Apabila kamu mendengar panggilan azan di hari Jumat, maka datangilah. Fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Nah, seperti itu. Begitu pula di ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Maka setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang selanjutnya pasti kalimat perintah. Jadi sederhananya apabila kita ini dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, para ulama mengatakan, hei hati-hati, pasang telinga kalian, bahwasanya sebentar lagi atau setelah ini akan ada perintah dari Allah yang harus kalian kerjakan. Karena apa? Kalian orang-orang yang beriman. Jadi orang yang sudah Islam kemudian mereka mengaku beriman, berarti mereka siap secara jiwa dan raga untuk melaksanakan perintah Allah yang akan dibebankan selanjutnya. Dan di ayat yang 183 surat Al-Baqarah ini, setelah dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, bagi kita apabila melaksanakan puasa ini sebagaimana di dalam riwayat hadis-hadis yang lain dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang dia itu mau berpuasa Ramadan dengan iman dan dia berharap kepada Allah dengan sebenar pengharapan, maka Allah akan memberikan apa? Pengampunan terhadap dosa-dosanya yang lalu. Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, semoga kita ini mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu diampuni dosa-dosa kita dan kita digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa nanti, mendapatkan predikat takwa dan menjadi penghuni-penghuni surga Allah. Maka dari itu marilah kita mengikhlaskan diri kita untuk melaksanakan perintah Allah di ayat ini, yaitu apa? Melaksanakan puasa di bulan Ramadan sebagaimana yang insya Allah kita jalani beberapa hari ke depan ini. Itu para jamaah rahimakumullah, di ayat 183 ini yang tidak lain adalah ini merupakan satu petunjuk bahwasanya puasa menjadi wajib bagi kita orang yang beriman dan di dalam melaksanakannya ada di dalam bulan Ramadan. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, kita akan masuk di dalam ayat 183.